Jadi sebenarnya gue juga ada satu dalam hati yang pengen gue utarakan sama Jody, boleh ya? Wah. Dalam nih, dalam. Nih guys, kita nggak bisa nih kayak gini-gini nih. Kita kasih solusi. Akhirnya Bang Edwin, Bang Jody kasih solusi berhasil menyatukan Super Bejo kembali. Udah ketawa aja dah. Sebenarnya ada apa sih, tetap ditanya? Sebenarnya alasan dia selalu rumah gua jauh. Oh, Ketika padahal pindah. Iya, jadi gua males. Kalau ngajak, Win jauh Win. Win jauh Win. Itol mahal. Serah lu aja, serah lu datang enggak gitu loh. Padahal yang jauh siapa, Bang Jodinya? Jauh, dia emang jauh, ditinggal Cikupa. Oh, oke. Ya berarti Bang Edwin nyamperin Bang Jody lah. Udah kalau kesana segala macem. Sana juga ngapain gua? Emang kenapa di sana? Gitu doang kan. Ya. Tapi ya itulah, memang kita tetap sih namanya telepon WhatsApp, apa kabar gitu aja. Sehat. Gimana Jod? Ya yang penting kita diberi rezeki kesehatan. Itu mulu kasih taunya. Ya bener kan? Iya. 31 tahun guys, persahabatan, partneran, itu jarang loh. Duo itu bisa bertahan sampai 31 tahun loh. Sebenarnya gue datang ke sini waktu ke Bandung telepon. Gue mau ngasih tahu nih buat pemirsa juga, kasih solusi. Sebenarnya Edwin Jody itu memang gak ada masalah. Lah cuma kan nggak bareng-barengan. Cuman kita nggak ada job. Anda to the point sekali ya. Iya, nggak ada job yang berdua. Oh. Jadi pas dibilang kita berdua ini mau ditemukan, ya akhirnya Jod kita diwawancarai berdua juga nih. Oke. Terus yang heran lagi, terus lu ngapain pakai baju itu? Lah, iya sama. Nggak janjian. Oh, selalu nggak janjian tapi pernah. Pasti lu biar masuk tahu ya itu Jody ya gitu. Bilang dulu juga biar tahu yang masuk itu Edwin ya. Mama. Ada namanya. Ada namanya. Iya. Tapi kita ini soal baju ceritain Jod. Kalau baju memang jangan dekat moncong lu dikit. Kita sering. Astagfirullah. Emang ya berdua. Ya namanya apa? Namanya mulut. Mulut bang. Jadi tapi lebih sopan. Kalau dia ini sih, dia kebawa emang kalau daerah sana kan keras. Oh di daerah mana? Di daerah sana. Sumatera itu moncong kau itu. Tapi kan hatiku lembut. Oh iya betul. Tapi memoncong sih. Iya kan. Mulut. Itu di bahasa Indonesia moncong juga ada, bukan kasar. Iya oke lah, mau mulut mau moncong. Kalau mereka dia nggak akan pernah mengalah. Oh gitu. Jadi udah kasih biarin aja. Oh iya. Gitu. Kan urusan dia sama Allah kan. Oh iya betul. Jangan nama-nama di sini, kita mendingan kita aja. Kalau udah itu aku diem. Iya. Oke. Jadi gimana soal baju? Soal baju tuh gimana? Soal baju kita sering banget bareng nggak janjian. Gitu. Kalau janjian malah kadang-kadang ya baju gue yang itu belum dicuci gitu kalau janjian. Oh malah janjian ya? Iya, jadi nggak usah janjian, biarin aja. Apa aja baju banyak, terus itu sering sampai terjadi. Celana dalam bro, maaf nih. Dulu kita waktu zaman dulu MC kan memang sekamar berdua. Jadi habis dia mandi, dia keluar tuh. Lu kok pakai sempak gue sih? Berserius ini bener. Karena kok bisa? Sama, enak aja. Gue buka, gue buka koper gue. Sempaknya sama ya kapan belinya. Kenapa tuh bisa? Karena memang saking udah akrabnya bareng-bareng. Sampai pas anak kita yang ketiga itu lahirnya bedanya jam. Hah? Edwin Iya. dapet cowok, Ana dapet cewek. Tanggal, bulan, hari sama, beda jam doang. 2 jam. Tanggal berapa aja? Gue suka lupa kok anak gue lahir kapan. Sama kita. Tanggal berapa sih? Sama Ntar kita. dia 11. Bukan ya? Sama kita lupa udah. Emang udah nggak keinget, gak usah dipaksain. Iya. Lupa kan? Ini udah faktor umur. Yang penting gue ingat punya anak. Iya. Sampai kita pernah gini Der. Kita kan lagi tour. Tiba-tiba kita duduk berdua nih, tour sama siapa lo nggak tahu lah, Om Sleng apa siapa waktu itu ya. Surabaya kalau nggak salah waktu itu. Lagi naik bis. Oh, antum nge-MC kan berarti kan? Iya. Waktu itu masih zaman BlackBerry, BB-an nih. BB. Terus dia bilang apa? Gue ini BB istri gue
Masih inget gak dia sama gue? Sampai segitunya dia. Saking karena udah keliling Indonesia, terus juga lupa Pergi mulu. ya. Setiap hari tuh MC ada aja tuh. Iya, makanya karena sering kita nge-MC, makanya anak kita lahir bareng. Karena kita harus pulang turnya bareng, sama-sama bikin. Jadi ternyata bikinnya di waktu yang sama. Iya. Oh iya. Gitu. Waduh, ini akhirnya bisa satu frame lagi nih. Cuman kasih solusi yang bisa. Tuh kan. Iya kan cuma kasih solusi loh. Ini hadir kembali teman-teman di sini, Masya Allah ya. Jadi lu mau ngasih solusi apa buat kita, bro? Justru kebalik kan. Aneh undang buat kasih solusi kepada teman-teman yang nonton. Netizen. Iya, netizen, coba misalnya tips and trick gimana caranya bisa mempertahankan hubungan ini langgeng 31 tahun duo. Banyak yang bubar ya. Tapi Banyak. sebenarnya kita nih masih sih kalau misalnya pakai MC segala macam, belum Jod. Udah kita nge-MC lagi lah. Cari acara-acara yang kira-kira tidak mudarat gitu kan. Oh mau, Bang Jody? Mau. Udah mau sekarang. Memang waktu itu nggak mau? Nggak mau. Coba ceritain deh. Ya ini kita pengen tahu ya. Nanti mungkin kasih tahu juga, kan penasarannya Ya, tektokan yang sini bisa lancar gimana gitu. Sekarang gini, ya kan. Memang gue nggak tahu lah. Gue juga belum nonton podcast kalian berdua ceritanya apa, gue nggak tahu. Cuman dia ada cerita, tapi itu cerita kan gue sama dia. Dia sedikit cerita, dia bilang ya ternyata keluarga yang utama juga. Salah satu ibadah itu kan kita ikhtiar untuk keluarga, kerja ibadah. Terus emang keahlian lu apa, Jod? Lu bisa jadi ini kerja yang lain? Gak bisa. Yang gue bisa cuma nge-MC selama ini, jasa. Ya udah jalankan, tapi ya dengan cara ya ada norma-normanya lah. Jangan lari dari sana, jangan zolim sama orang. Ya gue bilang begitu sama dia. Ya kenapa enggak? Orang kangen loh sama kita berdua. Gue bilang sama dia, nggak mungkin lah Jod gue cari partner baru MC. Nggak cocok, namanya nggak cocok. Sekarang namanya Edwin Jody. Ada Super Bejo. Ya kan, Bejo tuh bersama Edwin Jody. Gue harus buat apa lagi? Edwin Joko. Tapi ya mungkin dia nggak dengerin dulu sama gue. Udah gue biarin. Akhirnya juga gara-gara dia gue nganggur juga. Loh, emang nih harus banget sepaket, Bang? Iya, kadang-kadang klien mintanya begitu. Sepaket. Atau Jody bilang aku nggak mau nge-MC lagi. Pernyataan Jody itu kena juga imbasnya ke Edwin. Pastinya karena gitu. tuh paket. Oh iya. Waktu itu apa yang bikin Bang Jody nggak mau? Yang maksudnya kan ini kan oke lah. Mungkin tawarannya nggak se-ekstrim yang zaman dulu banget kan, acara konser misalnya, dangdutan misalnya. Kan apa tawarannya? Umum kan? Umum, gathering. Nah, acara motor. Kenapa Bang? Coba kita ke Bang Jody dulu. Kenapa Bang? Ya pengen itu aja, pengen mencari sesuatu yang sesuai dengan pemahaman. Oh. Iya. Repot kan? Agak idealis tuh. Iya. Agak idealis tuh gitu loh. Tapi kan ya di mana yang bikin acara gitu kan dikit gitu deh kan. Bukan, dia tuh hanya memikirkan dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Pembenaran. Jadi seolah-olah gue ini gak boleh ngapa-ngapain. Jod, sampai pernah gue bilang gini, Jod, lu itu mau ke surga sendirian. Ajaklah teman-teman. Selagi kita berdua, kita saling ingat, lebih enak. Gue sama dia selalu bilang, dia tanpa sadar, mungkin gak sadar, Jod, gue nyaman sama lu. Ketika gue jalan sama lu bareng-bareng, kita nih kayak tur masjid. Dia selalu nih, Win, sholat masjid ini, udah di sana. Atau dia map tuh, oh berarti sampai kita ke masjid ini, sholat asarnya, maghrib di sini. Nah kita kan butuh teman seperti itu. Iya, Masya Allah. Saya kita kerja Masya Allah kan. Jadi gue senang itu. Oke. Tapi jangan, kenapa nggak sejalan kita nyari duit, tapi ibadahnya tetap kuat. Yeah. Tapi dia bilang enggak, gue BBM aja katanya. Bolak-balik masjid. BBM tuh bolak-balik masjid. Iya. Ya Jod, semua orang juga BBM Jod. Memang wajib, bukan lu doang. Bahkan dia bilang ini tukang protes, bukan protes. Sebenarnya di balik protes gue itu ada sesuatu yang gue inginin, Jod. Jangan lupain, kita ini di dunia, kita ini harus jadi orang yang bermanfaat. Buat keluarga terutama.
Iya. Iya. Setelah bisa keluarga manfaat itu orang lain yang dekat. Iya. Emang ada minumnya? Ada dong. Ada lah. Tuh, ada. Emang di kata aksesoris doang. Emang di TV. Kita kan YouTube. Iya. Ada namanya. Ada lah. Ini kan yang bekas mana? Yang waktu episode Bang Edwin awal-awal. Buset deh. Lama banget. Suruh ngomong deh. Kalau gue dianggap dia suka ngomong mulu. Oh gitu. Terus bibir gue panjang. Moncong gue panjang Win. Oke. Gimana tuh Bang Jody? Menyikapi seperti ini. Langsung gini aja. Iya langsung. Langsung. Enggak, itu buat keluar dari yang samping-sampingnya. Biar kesaring. Iya. Biar gigi kau nggak nyangkut. Gigi kau kan lumayan panjang. Oke. Sebenarnya kalau guys, mereka udah hadir mah udah nggak perlu ada gue. Ngapain? Antepin aja udah ngobrol berdua. Ini kok ada S, ada C, apa sih artinya? Enggak, maksudnya ini kan kode aja biar nggak ketuker. Oh. Mau bahas minuman? Bahas dulu ya. Ya. Oke. Iya. Ini SCM. Es teh manis. SC. Ya. Oke. Ya begitu. Jadi kemarin tuh sempat yang mungkin pernah Jody sampaikan ke diri ya. Jadi pembenaran diri sendiri aja tanpa memikirkan bahwa gue masih punya anak yang butuh ini loh, butuh biaya loh segala macam. Akhirnya kemarin kebuka. Terus sama lagi sama Edwin. Ingat-ingat kemarin sempat ngobrol. Kemarin sempat kekeh kok. Ketika Edwin ngomong panjang, dia ngomong asli sejam lebih dia ngomong untuk ngembalikin Jody supaya mau lagi nih kayak begini-begini segala macam ya kan. Dan gue tetap kekeh enggak. Gue udah ngomong bro, sejam gue panggil ke rumah gue ngomong bro, Jod, gue nggak mungkin nyari partner misalnya. Contohnya gue jadi MC, nama gue rubah, misalnya sama Edwin. Sama si Ade Jigo kan cocok, Edwin Jigo gitu nggak pas gitu kan. Gue masih butuh lu Jod, maksudnya potensi lu tuh masih ada, nggak harus seperti dulu kita cukur alis orang, nggak seperti zaman lu kita harus cabut bulu hidung orang. Dulu kita nge-MC kacau lah. Parah sih berdua. Iya kan, jadi nggak perlu itu, nggak perlu kita rauk bulu ketek orang. Seperti itu dulu kita. Dan gak marah lagi orang gitu. Orang gak marah, malah suka karena gue kasih hadiah. Tapi kita bagaimana caranya kita di depan ini punya ruang dan tempat untuk kita kasih solusi untuk orang bagaimana bisa beribadah tapi sambil kerja. Ingetin lah. Misal sambil kita nge-MC, kita ingat jangan lupa ya kalau makan pakai tangan kanan. Jangan lupa baca bismillah. Nah itu kan bisa aja masuk. Ada dawa-dawa kecil. Kecil-kecil. Jadi sambil ngingetin. Minumnya berdiri. Minum sunahnya duduk. Itu kan enak ya. Enak. Ya sekarang baru kepikiran. Jadi ada solusi lain. Jadi nggak harus kita nanti ini begini salah. Wah kalau salah terus di rumah terus juga lu salah. Karena enak juga bini. Orang bini gua aja setiap gua di rumah, lu ngapain sih di rumah? Luar sono. Iya kan? Buat nyampah di rumah. Laki-laki keluar ya. Iya. Dulu juga gitu ya. Maksudnya Anda juga mikirnya gitu Bang. Dulu kan ini kan podcast ini kan baru setahunan ya. Nah artinya dulu tuh sama. Kirain tuh gak boleh begini Bang. Kan nanya sama Ustadz apa segala macam kan baru belakang-belakangan lah ya. Waktu itu tuh tahun 2017 tuh awal-awal ngaji tuh. Dagang martabak, dagang sate taichan, buka toko bayi di Tamrin City. Bangkrut semuanya gak karuan. Karena mereka-mereka yang udah memang di bidang tersebut udah ahli gitu ya. Kita kan kalian nggak di situ. Ternyata nanya sama Ustadz ya ini hal yang memang keahlian itu di berbicara ini. Makanya kagetnya dulu begitu. Ternyata bisa nih nanya sama Ustadz. Ternyata mubah nih. Asal jangan bermudah-mudah gitu. Bermudah-mudah. Tapi gue mau balik lagi. Tadi kan Derry nanya bagaimana sampai bisa awet 31 tahun. Iya itu. Jadi sebenarnya kita ini awet karena kita beda. Kok bisa? Iya. Jadi karena berbeda itu positif negatif kan akhirnya menjadi sebuah energi atau arus yang benar. Ngisi kekosongan. Iya. Iya. Kalau kita sama akhirnya kita nih garing. Jadi konsepnya kalau Edwin tuh rundown. Apa yang dimauin klien, apa yang mau dimauin
show director, apa yang dimauin stage manager. Iya. Ya kan? Nah, Jody itu ngaco. Oh. Jadi lebih ke bumbu lah. Oh, Oke. ini mericanya di sini nih. Oh, ini nih kecapnya di sini nih. Oh, ini sini nih. Nah, lebih ke situ. Tangtung. Ntar Edwin tarik lagi. Kembali ke rundown. Oh gitu. Itu kalau kerjaannya ya. Kalau sehari-harinya sebenarnya di antara kedua ini gue nggak tahu. Kalau selama ini gue merasa sih gue yang ngalah. Kalau dia juga merasa dia yang ngalah. Oh jadi nggak ketemu tuh sama-sama. Iya. Ke belakang. Itu plus minus. Oh oke. Oke. Sama menerima lah. Maksudnya mungkin salah satunya karena kita ini beda, tapi kita ini harus saling mengisi. Edwin Jody itu banyak kosongnya segala macam. Ketika kosong, Jody yang isi, dia ngingetin. Ketika Jody kosong, gue coba isi. Walaupun kadang-kadang awalnya bertentangan, tapi akhirnya pas pulang merenung, ada benar juga ya apa kata teman gue. Jody awal-awal hijrah, dia itu orangnya norak gue bilang. Noraknya gimana? Semua orang disuruh, lu semua sholat. Emang iya bang? Iya, ayo lu begini, suduk lu salah. Seolah dia paling tahu. Jam segini harus sholat tepat waktu di masjid. Akhirnya banyak orang nanya sama gue, kok jadi gitu? Jawaban gue apa? Suatu saat lu akan membenarkan Jody kalau lu benar. Memang sholat benar 5 waktu. Emang wuduk seperti itu. Ya jangan lu marah. Iya. Karena awalnya gue marah, tapi pas gue pikir-pikir, pas gue jalanin dia kan juga udah hijrah nih, gue pelan-pelan belajar tuh. Tapi setelah gue pikir-pikir, apa kata dia memang karena untuk agama dan ibadah emang bener, nggak mungkin kita pungkiri, pasti kita jalankan. Ayo misalnya kita suruh teman kita atau istri atau anak kita sholat sekarang, udah azan, sholat harus tepat waktu. Tapi ketika dia jalan sudah melakukan, ya emang benar ya. Oke. Apa yang kita salahkan, yang diomongin. Soalnya jangan buru-buru. Orang semua marah sampai begini loh. Jody ini kan nggak tahu apa, semua grup semua orang di WhatsApp waktu sholat. Sampai orang nelpon gue, Win, tolong bilang Jody dong, gue ini Nasrani. Jangan disuruh bangun subuh katanya, tiap pagi katanya. Dia giroh terlalu kenceng. Coba kita tanya ya, kita klarifikasi nih ya. Sebentar, ini masih satu arah nih soalnya nih. Gue penasaran nih. Coba, emang bener Bang Jody? Iya, kenceng banget gue. Karena gue sempat kayak kepengen kayak Umar. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak peduli orang mau ngomong apa segala macam. Strike to the point. Ya, sampai Nasrani pun kena. Gue nggak tahu kalau dia Nasrani. Oh broadcast. Iya, tapi kan dia ada di grup. Gitu. Oh, iya. Gitu. Tapi emang begitu ya rata-rata kalau untuk awal-awal hijrah awal-awal tuh. semua begitu. Kenapa begitu ya? Tapi karena kan itu kan fase. Iya kan, setelah kita tahu ininya caranya, oh begini. Ya seiring dengan jalan kajian demi kajian lah. Terus kita ngelihat YouTube demi YouTube lah ya kan. Ya udah kita belajar dari situ. Oh seperti ini ternyata. Tapi gue nih kenapa bertahan? Gue cari tahu bagaimana biar gue happy. Gue bilang nanti ujungnya juga yang benar seperti itu. Jangan lu marah, terima aja. Dia bilang lu ngaji dong. Habis subuh tuh ngaji, jikir kadang emang cara ngasih taunya tuh kayak dia yang paling benar. Tapi emang benar. Iya. Kalau bilang tapi emang benar apa yang diomongin Jody, nggak mungkin kita pungkiri. Abis subuh jangan tidur. Sunahnya tuh jangan sampai suruk. Masya Allah nih orang, gue ngapain sih ngasih tahu? Tapi dia keras, kita terlalu keras gitu orang. Sampai sebagian orang itu mungkin tanda kutip sebel. Ini orang kok terlalu ini banget sih. Kayak udah bener aja hidupnya. Kan benernya baru-baru juga. Bisa berubah lagi nanti. Banyak orang ngadu ke gue. Karena gue maksudnya ya pelan-pelan gue juga mencontohinnya secara perbuatan gitu. Kok jadi keras? Ya dulu aja nih kita umroh bareng. Gue sebel sama dia. Sebel kenapa? Ya maksud gue umroh, gue kan gak ngerti apa-apa. Ya bimbing gue kayak atau apa. Dia merasa dia jago.
Dari mana? Dari YouTube. Nanya dikit-dikit. Kita selama umroh itu nggak pernah ketemu. Ketemu cuma 2 kali, di Nabawi sekali sholat subuh, di Haram sekali sholat subuh. Dia sendiri zung ke sana, zung pokoknya di masjid cari pahalanya duluan gitu loh. Karena mau masuk surganya. Sendiri gue bilang, ajak gue dong. Ya. Kebayang. Ya ini mungkin gue ngerti. Gue akhir sadar, oh ya mungkin dia pernah. Gue bilang si Jody itu mau mati dulu. Nelfon gue, Bin, kayaknya gue udah gak bisa lagi, minta maaf. Gue udah gak kuat lagi, Bin. Sakit jantung. Apa kata gue? Udah Jod, lu belum mati kok, tenang aja. Masih hidup. Santai aja, santai. Kita kesana. Dia kena serangan jantung. Malah gue yang motivasi. Dia cepat banget tuh. Aduh udah sakit jantung, berarti gue mati ini. Tolong sampein maaf gue, Bin, jaga. Wah, apa sih ngomong lu ngaco? Ingat gak lu? Nelfon gue ngomong gitu. Jadi yang gue telepon malah dia, bukan yang lain. Karena udah saking deketnya 30 tahun. Malah gue bantah, gue marah-marahin. Enggak belum, tenang aja lo. Dia telepon salah juga orangnya, emosional begini. Iya betul. Bukan emosional, maksudnya kadang-kadang orang kayak dia itu butuh ditekan. Lu jangan nyerah, jangan terlalu. Memang sudah takdir, tapi kita kan berusaha. Iya. Sakit itu kita kan ikhtiarnya berobat dulu, minum obat. Itulah yang bikinnya selama 31 tahun artinya chemistry-nya dapat banget. Yang ditelepon malah Bang Edwin duluan deh. Ketimbang sama istri kan. Bahkan kalau pernikahan aja sama istrinya masing-masing aja nggak nyampe 31 tahun dong harusnya. Betul nggak? Enggak. Iya kan? Enggak. Iya kan, berarti istilahnya yang bareng-bareng 31 tahun aja istri aja kalah gitu loh maksudnya. Ngosong ngomongnya masa lalu ya, bahaya ya. Iya. Ya. Ngomong-ngomong gitu susah nanti. Iya. Kalau dipancing gue ngomong soalnya. Yang mana tuh? Oke. Jadi udah kebayang tuh ya. Terus gimana cara akhirnya sekarang mau lagi loh? Gimana Bang Jody? Kan kemarin udah sempat bahas juga tuh. Nah cuma mungkin dari sudut pandangnya Bang Edwin, apa mungkin peran dari Bang Edwin itu juga? Ya salah satunya ada dia karena kan kita pernah ngobrol sebelumnya. Akhirnya sampai titik klimaksnya ya istri ngegampar dengan kata-katanya. Ya akhirnya mencoba muhasabah dan masya Allah kasih jalan lagi gitu. Ya untuk ngejalan lagi dalam artian ngasih kekuatan giroh ya buat melakukan yuk ikhtiar yuk kita cari yuk sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Der, dia ini tatoan loh. Iya, antingnya banyak, rantainya lebih panjang dari gue, rambutnya lebih warna-warni dari gue zaman dulu. Sebenarnya lebih ini, lebih memberani, lebih ibaratnya kencang girohnya, semangatnya. Kenapa tiba-tiba gara-gara sakit jantung dia melemah? Seharusnya bersyukur, dikasih kesempatan, ya ibadah sudah dapat. Nah tapi jangan tinggalkan juga kewajiban dunianya. Ya ini gue nyindir sebenarnya, ngomong kalau udah dengar. Ayo sama-sama. Akhirnya ini beda loh bunyinya. Enggak, akhirnya gue bilang. Ini Milli Vanilli loh Win. Ingat gak lo Milli Vanilli? Milli Vanilli tuh? Iya ada lah. Iya tahu tuh. Zaman tuh 90-an ya. Lip sync. Iya. Jadi maksud gue, kita ketinggalan loh sama yang lain. Jangan mau jadi hilang. Edwin Jody redup kan gak enak. Tapi bisa kalau misalnya mereka sudah mengambil jalur ini kan beda. Itu yang gue pengen sama dia. Nah itu. Tapi kalau menyikapi dengan biar gak redup di zaman sekarang ini udah masuk teknis nih ya. Duo ini kan MC-nya ini udah bener-bener bapak MC nasional lah bisa dibilang lah. Kan yang zaman sekarang kan juga banyak yang muda-muda Bang. Banyak. Nah gimana cara melihat seperti itu? Ingat gak almarhum Chris Biantoro? Oh tahu lah. Saya tahu. Anda nggak tahu yang muda-muda nih. Ateng. Ya kan? Iskak. Terus berpacu dalam melodi siapa? Ini Kusen Ratmo. Almarhum juga kan? Iya kan? Bagaimana mereka sampai berumur sekian tuh masih bisa menjadi pembawa acara, masih bisa memberi. Jadi inspiring sebenarnya kan? Bahwa kita jangan terkepatok di situ. Zaman boleh berubah, tapi orang masih ada yang kangen dengan style kita dan sebagai buktinya ya kemarin kita coba
waktu hari Jumat lalu ya ini. Jumat lalu anak nginep tempat dia, Win kita live yuk. Sebentaran 1.000 yang lihat istilahnya kan gitu kan. Oke. Itu jadi 1.000. Iya sebentaran itu. Oh 1.000 gede loh. Kita aja nggak pernah tembus ya 1.000 ya. Tuh lihat tuh bedanya karismatik orang zaman dulu. Mungkin orang kangen ya. Iyalah. Ya udah dari situ itu salah satu juga sih ternyata bisa bangkitin kita untuk ya udahlah yuk kita bikin lagi gimana nih. Nah alhamdulillah sekarang ketemu lagi dikasih solusi. Masya gitu. Allah. Ya sekalian sebenarnya niat gua kemari juga melalui media lu kasih solusi ini bahwa doain sebentar lagi Edwin Jody akan kembali lagi dunia. Ya minimal kita juga isi digital. Wow, ya. Jadi insya Allah lah kita buat berdua apalah segala macam kita belum tahu. Tapi ya gue pengen ngobrol di sini sebenarnya. Ngobrol nih sebenarnya obrolan ini terekam. Jadi ketika dia ngebantah lagi, gue suruh nonton lagi video ini biar viewer nambah lagi kan. Jod, ingat kita punya komitmen ngomong depan Derry dikasih solusi ini omongan kita. Jangan lu kendor lagi. Kita ikhtiar. Cuman ya lu kisi-kisinya ingetin gue kalau gue terlalu. Atau lu kok terlalu lepas, gue ingetin lu. Oh berarti gantian dong. Kalau kemarin kan waktu dulu katanya Bang Edwin yang ngejagain masuk rundown. Nah kalau sekarang Bang Jody tetap Edwin pegang rundown. Tetap rules gue lah maksudnya. Enggak kirain kalau sekarang misalnya bukan pegang rundown, balikin ke rundown tapi balikin lagi ke norma-norma agama mungkin Bang Jody. Iya. Karena bagaimanapun dia ini kalau gue bilang mau di acara kenapa dulu jarang banget bintang tamu kita dipasangin berdua. Karena kalau kita berdua didatangin di acara bintang tamu kayak lu di TV, itu akan jadi perusuh, destroy gitu kita istilahnya berdua tuh Edwin Jody itu destroy, penghancur. Jadi akhirnya biar acara nggak rusuh, berjalan dengan lancar. Kalau undang Edwin aja dulu, nanti Jody dulu lagi gitu loh. Jadi kebanyakan tuh acara gara-gara kita nggak jalan, jadi hancur. Kita rubah semuanya. Hostnya bingung gimana ngeladenin mereka berdua, yang ngebacot mereka, tingkah laku, tiba-tiba gue naik meja, Jody ke penonton. Gila. Jadi kita ini nggak ada aturan dari zaman dulu itu. Gue SMP nontonin kalian, wah gila parah banget sih. Jadi sampai yang namanya direkturnya atau kameramen bingung, nih orang kemana sih tiba-tiba? Gue di sini ya gitu loh. Jadi emang suka-suka kita aja gitu loh. Udah dibilangin di brief, ini jangan dipukulin ke pemain ya. Gue pukul tetap. Kacau. Jadi dulu tuh terlalu bebas, liar. Programnya Alden nggak tahu nih. Dulu kan ada setelah Smackdown ada Go Show kan? Ada Go Show Edwin ada Go Show ya acara. Go Show kan? Ya. Go Show terus apa lagi Bang ya? Sinetron sebenarnya acara gue tuh banyak banget. Enggak yang berdua. Berdua itu kita ada Smackdown. Dulu ada quiz Jod ya. Lupa aku quiz. Iya ada. Banyak loh. Super Bejo sih yang kita berdua yang kita cuma berdua. Kan baru-baru itu. Enggak lah, 96. 96 ya? Iya. 3 album kita. Cuman gini, kita ini orangnya bandel. Ketika disuruh promosi band, kita nggak mau. Bagus dong. Kalau sekarang bagus dong. Iya, jadi ya mereka promosi, kita sibuk MC dulu aja, syuting gitu. Jadi emang bandel, nggak mau ikut peraturan yang ada, suka-suka kita aja. Oke. Nah terus sekarang ini comebacknya ini udah ada bayangan belum? Ini Bang ya bayangin deh Bang. Ini insya Allah, masya Allah loh. Media-media orang-orang TV ini kan banyak yang nonton kita. Satu. Orang-orang IO banyak yang juga nonton. Kenapa? Bukti dari mana? Iya dan deh. Kita lihat dari media-media yang beredar itu bintang tamu yang hadir di sini tuh diangkat narasi ke berita-beritanya mereka. Iya. Iya kan? Misalnya duduk di sini terus tiba-tiba dinaikin ke mungkin majalah elektroniknya mereka. Itu kan ada fotonya di sini. Mangga digoreng nggak apa-apa. Nah, itu kan. Nah, artinya nih saya sih ya berdoanya masya Allah ya, banyak yang melihat artinya dengan banyak lagi nanti orderan apa segala macam. Nah yang disiapin apa? Yang jelas gini sama Jody, gue punya media YouTube juga, ya kan. Itu ruang tamu gue mau gue sulap deh. Terserah lu datang kapan, lu ngobrol aja buat kita. Bercanda-bercanda live di IG lu silahkan, gue YouTube tayangin silahkan. Yang penting kita ada media yang kita ngobrol itu kemarin. Bercandanya ada, ya kan?
tausiahnya ada, Wih. solusi-solusi untuk orang-orang lain yang ada masalah bisa kita omongin. Jadi sebenarnya banyak. Ketawa ke TV, tiba-tiba kita, oh ya sebenarnya nggak boleh seperti ini gitu. Jadi kompleks sebenarnya. Jod, lu punya pengalaman, gue punya pengalaman. Kita kenapa nggak kita gabungin lagi nih joke-nya? Yang joke-nya kadang-kadang, Jod, joke kita itu joke 90s banget ya. Tapi ya joke 90s itu gue bilang ya sekarang jarang, cuman orang-orang 90s lah yang bisa melakukan joke itu. Coba contoh gimana sih yang paling diinget? Bukan yang serampangan dalam tanda kutip ya. Iya. Yang kayak misalnya kayak tadi nih, sebenarnya kan kayak singkatan-singkatan, minum, ini ada apa, itu kan 90s banget yang kalau orang bilang katro banget sih gitu loh. Tapi itu apa ya? Organik dan simple dan masih lucu loh. Kalau sekarang ini kebanyakan emang kata orang gue suka protes. Bukan, gue suka ngamatin. Sekarang ini kan lebih ke arah yang semuanya itu tertata kayak stand up. Star komedi yang ngomong harus sesuai dengan tema, dengan tren, dengan viral. Kalau orang 90s dia nggak penting viral. Yang penting hatinya happy mengungkapkan dan ini kebersamaan. Jadi senangnya tuh dalam, bukan menyakitkan hati orang. Nah, betul. Dibalik ya pola sekarang, hal yang lagi viral digoreng jadi bahan. Orangnya ngetop tapi ditampilkan buat diketawain bro sebenarnya. Nah kalau Bang Jody sama Bang Edwin bikin sesuatu jadi viral, kebalik polanya. Kalau sekarang kan viral digoreng. Iya. Kalau sekarang bikin sesuatu jadi viral, itu bedanya organik dan kecerdasan. Dan kita nggak penting viral atau enggak, tapi yang penting happy aja. Karena kita nggak zolim, nggak apa, jadi nggak viral. Kemarin gue ke kajiannya Wah ya, gitu di Bintaro. Ketemu Ferdi Hasan. Iya, ulang Ferdi Hasan tau kan? Tahu ya, dong. Iya, itu kan penyiar radio juga, presenter juga. Kita di Prambors juga kan kita. Oh iya, bener. Fer, gue waktu itu lihat lu sama Becky nge-MC. Wah, gue jadi inget dulu. Kalau dulu kan Ferdi sama Becky itu MC formal. Yeah. Di Prambors ya. Yeah. Nah, kita MC ancur. Iya kan, Min? Oh iya, ketemu di sana. Oh, ketemu sama Ferdi Hasan. Iya. Kajian. Dulu Prambors zaman-zamannya CSNS ya? Belum. Sebelum ya? Sudah. Sesudah ya? Lewat, iya. Setelah itu ya berarti. Itu, Kita bukan di siaran, bro. Kita di off air. Di off air. Ya. Jadi kayak kita dulu buat ada tenda mangkal. Jadi Edwin tuh dia writer. Oh, The Power of Putih Abu-Abu? Bukan. Tenda mangkal. Tempat anak muda mangkal. Oh. Tenda mangkal. Aku lupa ingat, berarti sebelum Power of Putih Abu-Abu ya? Itu mah baru ya? Baru itu mah. Oh iya, berarti airnya Pondok Indah Mall. Oh iya. Sebelum Darto. Darto awal-awal itu masih muda Darto. Belum juga ya? Darto belum. Itu zamannya Angga, Fla, Irfan. Angga suaranya yang gede ngebas. Iya. Itu juga Angga sebelum itu. Angga juga masuk sama Irfan setelah Tenda Mangkal. Oh iya. Ya itu jawab Ferdi lah, Becky. Becky sama Anjas Mara dulu. Beneran? Iya emang iya. Suruh gue gak tahu sih gitu dia. Aja suruh MC. Baim Wong. Baim gitar. Bukan Baim Wong sama sekarang. Baim Wong. Ada band. Itu masih kita suruh main gitar sendirian. Gantung dari pohon, turun ke bawah main gitar. Ding gitu loh. Dia masih SMA. Bestnya masih SMP. Iya, suaminya Putri Indonesia itu kan. Iya. Oke, itu dulu tuh. Wah, legend itulah Bang. Yang sekarang akhirnya kembali muncul tapi dengan yang koridor yang insya Allah benar. Pernah kita MC sama Edwin ya berdua waktu itu. Itu di 90s sama Dewa ini. Iya. Sama Dewa itu. Itu Masya Allah tuh gue juga kaget ketika gue nyanyiin lagu Super Bejo gitu. Semua segedung nyanyi. Gue masih inget ya. Lagu kita dulu hits yang gue ingin dulu termasuk. Iya kan yang komen kan pada begitu. Di komen pas kemarin tayangannya Bang Edwin tuh kan, Rindu Super Bejo, terus ada kayak dia ngasih liriknya, jangan dicontoh ya guys, nih kita jadi inget ini. Gue baca sambil gue senandung dalam hati lagi. Karena kan di era itu kan gue SMP, SMP tuh tahun 2000, bener gak? Tahun 2000 2001 kan? Iya, kita udah berapa? Udah 2000 tuh udah. Iya. Kita udah 96 kan. Iya, enggak, maksudnya artinya 2000 tuh pas lagi di atas-atasnya juga kan. Apal gue.
Jadi sebenarnya pas lu undang, gue juga ada satu dalam hati yang pengen gue utarakan sama Jody, boleh ya? Wah. Dalam. Aduh, ini berat Gua banget. minum dulu. Minum dulu kayaknya kita nih. Ini berat. Nih guys, kita nggak bisa nih kayak gini-gini nih. Karena Ini nggak diucapkan lewat WhatsApp gitu? Enggak juga. Berarti ini saking pentingnya nih. Waduh. Bentar Bang, saya legain paru-paru kiri dulu bentar. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita ungkapkan dan semua orang tahu bahwa kita ungkapkan ini dengan hati yang tulus terdalam apa keinginan gue sama Jody. Wah. Sebenarnya gue sedih dan pilu apa yang Jody alamin. Tapi gue gak pernah ceritakan apa yang gue alamin sama dia. Karena gue gak mau terlihat jelek sama Jody. Gue minimal dianggap Jody, wah Edwin orangnya usahanya terus ya. Kayaknya berhasil. Jadi gue sebenarnya pengen nunjukin ke lu Jod, gue nih usaha. Gue pengen jalan biar lu ikut. Karena dalam hati paling kecil gue pengen lu juga happy. Bisa menikmati. Gue gak minta kehappyan apa yang lu dapat, tapi lu bisa dapatkan juga. Gue terpuruk, gue gak pernah kasih lihat ke orang. Gue jalan, gue berusaha. Supaya apa? Sohib gue juga mencontohi gue ngelihat, kok Edwin orangnya ada aja kerjaannya. Gue gak kasih tahu honor gue berapa, diminta berapa, bagaimana cara mendapatkannya. Tapi ini yang kita bisa. Gue juga pengen suatu waktu lu bisa mendapat seperti itu dan kita dapat jalan berdua dan mendapatkan, ya alhamdulillah kita mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Percuma kita jalan selama ini 31 tahun kalau gue orang lihat kok Jody sampai begitu, Win. Tapi kalau misalnya gue ceritakan sama orang-orang, gue ikut-ikut lu juga, apa kata orang kita? Jadi maksud gue, Jod, ayo kita bangkit. Tetap dalam koridor kita ibadah, tetap kita mencari akhirat, kita mengejar akhirat. Tapi ikhtiar kita selama kita hidup di dunia ini untuk membahagiakan orang terdekat kita, yaitu dia. Niat gue seperti itu. Gue gak pernah jahat sama dia, berpikir jelek sama dia. Gak pernah gue merasa dia seperti yang buruk, enggak. Kalau gue berpikir buruk, gue tinggalin si Jody. Tapi kan enggak, gue masih tanya segala macem. Jadi apa yang gue bilang sama dia sebenarnya itu untuk kebaikan. Untuk kita bisa sama-sama maju. Intinya itu. Ya mungkin kalau dia merasa gue ngomongnya zolim atau apa, ya gue minta maaf. Gimana Bang Jody? Gue ngomong soal gak ada dia, tapi gue pengen nyatakan hal seperti itu, bahwa gue pengen dia maju. Jadi gini, Der. Sahabat sejati adalah dia yang datang di saat yang lainnya pergi. Oh iya. Ada poinnya Edwin itu. Edwin kalau mau pergi dia. Cari partner baru, cari metode baru, bersolo karir mungkin. Biarkan gue dengan dunia gue. Tapi dia tidak seperti itu. Dia mencoba untuk meraih, merangkul, memeluk, supaya kita ya udah Edwin Jody ya tetap Edwin Jody. Betul. Gitu. Ya, walaupun istilahnya di Instagram Edwin punya Instagram sendiri, Jody punya Instagram sendiri gitu kan ya. Tapi tetap aja kan komen-komen orang tetap aja. Ketika gue lihat kasih solusi yang sama Edwin, tetap aja awalnya dari kan nanyanya siapa? Jody mana? Pasti begitu. Ketika gue sendirian, Edwin mana? Gimana dia kabarnya? Pasti begitu. Ketika dia sendirian juga akan, karena kita sudah ngeblend. Udah sepaket itu Bang. Dia. Makanya itu tadi ya, kembali lagi sahabat sejati adalah ya ini, insyaallah. Lu ngerti nggak omongan gue? Ngerti banget. Tapi kan nggak mesti gue ungkapan di sini dong ya kan. Gitu. Dan kalau gue lihat ini guys, bener ya, maksudnya kan kemarin juga kita nonton bareng-bareng waktu edisi sama Bang Edwin ya, bahwa Bang Edwin itu adalah ya susahnya dia pernah ngerasain,
ngerangkak sampai akhirnya nggak bisa bayar uang SPP anak sekolah apa segala macem. Kalau diambil di sini adalah ternyata sekarang udah terbukti bahwa Bang Edwin ini nunggu dalam tanda kutip. Kebayang nggak? Artinya ya udah gue sebenarnya bisa kok jalan sendiri, tapi ya gue juga nungguin elu dan gue juga harus siap juga sekarang kondisi gue tuh kayak gini. Gue mau jalan, tapi gue kalau jalan sendiri mungkin lu nanti akan makin keteter lah, mungkin apa segala macam. Ya udah gue coba jalan di tempat juga ngikutin ritme lu nih. Iya. Sampai akhirnya harus rela bela-belaan udah nggak ada penghasilan. Bener. Iya kan? Itu yang gue dapat. Oh berarti bener ini loh sahabat sejati lu begini loh. Dan itu 7 tahun Der. 2016, 17, 18, Iya. 19, 20, 21. Gue nunggu sampai gue ikutin ritmenya dia. Iya. Gue ikutin ritmenya. Tapi kenapa gue ikutin? Karena benar. Karena jalannya ibadah, hijrah. Walaupun 7 tahun harus juga sama-sama merasakan sama terpuruk. Dua-duanya. Oke. Kalau langsung tinggal aja gimana solo karir? Pengen tahu lebih dalam nih. Kalau gini loh, udah gue bilang. Enggak kan nggak harus jadi susah bayar SPP anak, nggak harus jual setengah rumah. Kan kemarin ceritanya gitu kan. Iya. Itu sedih juga tuh. Nggak harus sama anak jadinya susah sekarang kita harus tinggalnya di sini ya. Gue kan belajar juga. Allah itu pasti ngasih rezeki kalau kita berdoa atau tawakal. Iya. Tapi kan kalau gue naik sendiri, ada sohib gue berdarah-darah di bawah. Apa kata orang? Luar biasa. Apa kata orang? Edwin senang sendiri. Temennya udah rumahnya jauh, yang dulu kebanjiran, naik motor. Sekarang naik motor mana-mana Bang? Gak punya mobil. Gue bilang, Jod, mobil jangan dijual. Marah-marah jangan dijual. Lu bukan pedagang. Masih juga. Gue bilang, udah banyak gue omongin sama dia. Sampai kesel. Tapi udahlah. Jod, coba kita pelan-pelan. Bisa beli mobil lagi. Kita cari usaha apa ya. Oh berarti tawaran datang untuk Super Bejo lah. Tapi kan nggak diambil gara-gara Bang Jodinya nggak mau. Dia pengumuman di seluruh dunia kalau dia nggak mau tampil lagi, bro. Oh iya. Jodi pengumuman, ibaratnya. IO langsung ngapain mengundang lagi? Iya, ya sama dengan Edwin. Ya udah. Kalau diumumin orang-orang IO, event, TV, ya udah ngapain ngundang? Makanya jadinya Bang Edwin gue bilang gara-gara lu gue berimbas. Tapi alhamdulillah gue masih bisa meyakinkan teman-teman gue jalan, gue ikhtiar. Ya bukan gue karena usaha kan kita bawa diri kita. Kan kerjaannya beda, gue di warung. Ya beda. Iya. Terus gimana Bang Jodi melihat sosok sahabat seperti Bang Edwin ini yang 7 tahun setia menemani nunggu. Biiznillah. Iya. Semua kan dengan izin Allah. Allah pertemukan Jodi dengan seorang yang cukup sabar. Iya. Walaupun kelihatannya berantakan. Tapi ya itu tadi, ini anugerah. Iya. Ya, ini ya kita berharap bahwa ya sekarang dengan open mind ya, sudah ngobrol terbuka. Apalagi ini dipublish seperti ini, Edwin ngomong seperti itu ya. Mungkin yang melihat dikasih solusi juga bisa ambil kesimpulan sendiri. Terserah mereka mau nyimpulkan apa, mau tulis di kolom ini komentar silakan aja. Tapi yang jelas, we wanna be back. Gitu loh. Tapi dengan tanda kutip. Ini yang tunggu-tunggu nih. Ya dalam artian bahwa kita sesuai dengan koridor pemahaman kita. Ya kalau ditabrak mungkin kita akan bernegosiasi, boleh nggak begini, boleh nggak begitu. Contoh boleh nggak begitu gimana? Ini kan barangkali kan teman-teman pelaku atau event organizer itu kan biar pengen tahu nih. Baru ketemu nih, bro, jangan buat pernyataan lu jangan mancing-mancing. Nah. Orangnya emosional nih malu nih. Ntar panjang lagi nih. Koridor itu. Ini udah kedeklarasi loh barusan loh. Iya. Gimana nih? Koridor itu maksudnya yang penting tidak bertentangan dengan syariat kita. Pemahaman. Jadi hal-hal yang mengarah ke haram
jauhin lah. Coba nih klarifikasi nih, mumpung banyak teman-teman media. Contohnya aja lah, kita nggak akan nanggung di kafe-kafe atau diskotik lah. Oke. Itu yang kecil aja. Clear tuh satu tuh. Udah, ya. itu dulu lah. Berarti nih, sorry nih buat teman-teman IO nih. Sorry nih, Anda mendingan tahan dan urungkan niat Anda kalau mau mengundang. Kenapa kita nggak tampil di kafe dan diskotik? Oke. Soalnya Eden Jody itu bukan DJ. Oke, cuma kalau nggak ada event DJ tetap diambil. Oke, coba kita buka-bukaan aja kalau gitu. Do and dance-nya apa? Ayo, ini kan sekarang kan ini para teman-teman penyelenggara acara nih bakal rebutan nih kayaknya nih dengan baliknya. Gathering. Coba kayak gathering. Acara motor. Terus acara anniversary perusahaan. Kemudian acara lari santai, modifikasi. Udahlah. Sebenarnya kita nih kalau mau cerita deh, MC dari yang paling minus sampai yang paling bagus udah pernah kita alami. Iya sih. Gue ngakuin sih. Kita itu udah MC dari acara yang paling hancur segala macem, atau acara yang kita bikin hancur. Dari hitanan massal sampai kapal pesiar. Tapi tak dulu kapal pesiar aja gue bisa nge-MC, bisa ngomong di kapal pesiar didengar oleh seluruh penumpang. Cuman kita doang kan Jod ya. Betul. Kita announce-nya mereka semua dibolehkan sama kapten kapal pesiar. Jadi announcer. Hah? Oh kapal pesiar jadi itu announcer ya? Iya. Itu kapal pesiar bukan kapal pesiar kecil. Royal Cruise yang gede yang ribuan orang isinya. Kali yang bule-bule nih siapa yang Tunggu, tadi kan Bang Edwin udah deklarasikan begitu. Disepakati dulu nggak sama Bang Jody nih? Tadi ada gathering. Ayo coba. Gue di sini mah gue coba pengen biar clear aja di sini. Gathering, motor, modifikasi. Hati-hati Jod, clear sama suruh berantem. Ini konten ini Jod. Ya so pokoknya gue mau mancing-mancingin aja. Coba nih, gathering. Bang Edwin pengennya boleh tuh gathering boleh, modifikasi boleh, modif motor, mobil, perusahaan, acara tahunannya. tapi yang jelas semuanya kan TBC. TBC maksudnya? To be confirm. Oh ya. Belum tentu berarti Bang. Suka-suka dia lah. Berantem lagi kan gue Oh, iya, loh, tapi gue kadang-kadang suka marah sama dia. Kok marah gue cuekin seminggu. Terus gimana? Dari Bang Jodinya begging juga. Akhirnya WhatsApp juga. Apain Jack? Kan gue Jack, apain Jack? Baru ngobrol. Tapi kan tadi kan aman-aman aja kalau disebutin sama Bang Edwin. Hah? Aman-aman aja kayaknya kalau disebutin sama Bang Edwin tadi. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Boleh Bang. Iya. Wih, udah terbuka nih. Alhamdulillah nih. Iya. Ya emang skillnya di situ doang gimana? Betul. Edwin buka warung dia bukan buka melebar, bukan nyungsep kan. Dengan namanya Edwin Scoopy di mana-mana yang datang teman-teman semua. Iya. Minta gretongan semua. Yes, nanti kalau gue penghasilan banyak, gue buka buat gretongan lagi. Woi, tapi ntar beda niatnya kan udah sedekah. Nah, insya Allah Edwin ada kalau dia masih ingat ya, Oke. Jadi begitu masuk tahun 2022 ini dia bilang, "Cot, kita bikin rumah tahfiz, Masya Allah. Masih ingat gak Bang? Iya, gue bilang pas dulu mulai Jody hijrah itu, kenapa nggak girohnya itu berkegiatan, kita juga cari sesuatu untuk apa? Untuk akhirat, untuk rumah kita apa? Buat ada satu tempat kecil. Kita anak yatim, kita ajarin agama, bisa hafal Al-Quran. Jod, kalau bisa hari tua kita untuk ke sana, gue bilang. Masya Allah itu. Jadi sambil kerja ya. Kalau dulu pikirannya dia punya Harley, gue punya Harley, udah kita touring dulu. Iya. Kalau sekarang ya, alhamdulillah lah. Dia ingat omongan gitu. Ini berarti dari sahabat begitu Bang. Dia ingetin lagi kan. Iya. Wah nggak sabar nih teman-teman nih. Kira-kira apa kita tanya ide aja sama teman-teman nih. Kalau Bang Edwin, Bang Jody bikin satu channel misalnya minimal, kira-kira tuh konsep acaranya seperti apa? Pengennya programnya di YouTube tayangnya. Tes dulu aja di situ. Tulis di kolom komen. Udah kepikiran belum kira-kira mau ngapain? Kita lihat aja coba si netizen ngomongnya apa. Boleh. Ayo. Karena gini, ini juga buat teman-teman
teman-teman yang seprofesi yang dulu yang sekarang, kalau kita ajak untuk kolaps atau untuk ngobrol, sebenarnya jangan terlalu memakan kue sendiri. Wah, ini menarik nih. Iya kan? Oke. Banyak kadang-kadang seorang konten kreator yang merasanya sudah punya follower banyak, punya penonton Di atas angin lah. atas angin, mereka nggak lihat teman-teman yang lama. Oh, Mungkin saat-saat setelah pandemi ini banyak teman-teman kamu yang terpuruk. iya. Salah satunya cara menolong mereka adalah dengan mempromosikan mereka tanpa harus lu pikir, wah ini jangan-jangan kuenya bakal termakan sama orang lain atau sama dia. Semakin lu bagi, ingat konsep sedekah, lu ngasih itu bukan berkurang, Iya. bertambah. Sama, lu kasih promosiin konten orang segala macam, bukan membuat subscriber atau viewer lu berkurang, tapi insya Allah kalau berkah malah bertambah. Jadi jangan pelit. YouTube tuh bukan punya lu, bro. Wih, bener. Atau mungkin mereka mau bantu tapi kayak canggung kali, Bang. Kan tahunnya kan udah pada hijrah nih. Takutnya kita salah-salah nih. Insya Allah lebih baik seperti itu. Tapi kita udah ngomong sekarang kalau kita ajak bantu. Oke. Jadi gue sebenarnya pengen minta. Kalau dari jelas dia bantu, dia tampilkan di situ punya kita. Nggak ada hitung-hitungan. Ya karena memang saya harusnya berterima kasih dengan adanya abang-abang di sini, saya banyak belajar. Kalau yang lain karena menyimpan gitu, takut endorsean kurang. Kita nggak pernah pengen di endorse, santai aja kok, kita nggak pernah nyari kok. Allah yang kasih. Allah yang kasih iya. gitu loh. Iya tuh poinnya tuh. Iya kan? Gue selama ini walaupun sudah menetas nggak pernah gue cek uang gue berapa, nggak ngerti, gue cuek aja. Oke. Atau IG dulu sama Jody, gue bilang Jod, udah Jod, IG-nya itu kasih aja orang-orang yang promosi UMKM, kita promosiin. Oh iya tuh, keren Iya. tuh idenya tuh. Itu aja, karena kita ini perlu juga mencari amal jariah. Iya. Ya salah satu mungkin kalau misalnya jariahnya kasih solusi atau Derry dengan seperti ini. Kalau ini berjalan dengan benar, kita semua bangkit, ya insya Allah salah satunya awal dari sini. Masya Allah, biiznillah. Wah, merinding nih guys, bener nih. Soalnya saya juga pengen nih, abang-abang semua nih yang semoga Allah selalu jaga ini nih ya. Amin. Pengen tuh konten-konten hiburan, konten-konten bermanfaat, tayangannya di TV maupun di YouTube atau di off air gitu ya. Itu yang pemandu acaranya, pokoknya orang-orang yang memang salah satu nomor satunya lah di acara tersebut ya. Biasanya kan MC apa segala macam. Iya. Itu isinya sekarang udah positif karena banyak juga kok. Aduh, ya saya sih nggak bilang semua ya. MC juga begitu. Ya mungkin nih kayak Afwan nih, kayak abang-abang zaman dulu lah misalnya gitu ya. Tapi kan sekarang nih saya ngeliatnya udah nggak kena gitu loh. Nah pengennya tuh begitu gitu loh. Iya, minimal kita jaga omongan. Iya. Maksudnya gue juga nggak pengen anak gue terikut dengan tren seperti itu. Oke. Kalau bisa nonton tuh yang YouTube bermanfaat, Iya banyak. yang membawa dia ke arah yang lebih baik nantinya, bukan kemunduran moral. Iya. Karena anak-anak sekarang menonton dia pikir itu yang benar, padahal itu ajaran yang salah gitu. Jadi mungkin nih buat orang tua nih nanti ya, sekarang ini era digital itu sangat terbuka. Karena digital dipijit langsung mental. Nah, Wah, iya. jadi Betul. bisa lihat di mana aja. Tolong lihatlah tracknya itu, nontonnya kemana, arahkan anaknya. Yang remaja, supaya apa? Supaya moralnya benar. Iya. Tapi lebih baik lagi kalau dituntunnya ke arah ilmu agama, sudah pasti benar. Iyalah, agama masa nggak bener? Itu dia. Islam nih, masya Allah. Islam, masya Allah. Jadi tuntun ke sana karena hal-hal itu yang membuat kitanya nyaman nantinya di akhirat, insya Allah. Wush. Gimana Bang Jody? Udah makin kecas lagi nih di sini nih. Ya. Kita nungguin banget, rindu banget. Dia kalau ngomong udah kayak ustadz. Tapi kita berdua emang ustadz kok, usaha taat. Wih, mantap. Ya, jadi ya nggak ada lagi yang perlu dijabarkan sepertinya. Bahwa kita cuma hanya, masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Oh iya. Khair, ya, Ya. kita dikasih kesempatan, dikasih solusi, insya Allah ke
pertanyaan-pertanyaan teman-teman IO, pertanyaan teman-teman mungkin yang kerja di broadcast dan sebagainya. Bagaimana dengan kita berdua? Sudah terjawab di sini. Jadi silakan saja untuk mengambil, apakah perlu silakan, nggak perlu ya udah. Dan kita tidak pernah mau berharap dengan apa yang namanya manusia. Ya? Jadi kita berharap aja dengan ridhonya Allah. Jadi Allah kalau memang sudah menggariskan kita seperti apa yang Allah inginkan, ya udah kita ikutin dan kita tetap bertanya karena kita butuh ridhonya. Ya, kalau begitu Allah ridho, insya Allah kan. Kalau kita lihat kalau tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba nothing jadi something gitu kan ya. Nah itu ya memang bismillah Allah sedang, tapi kan semua itu ujian, ingat sekali lagi. Jadi kita juga anggap kemarin-kemarin kita ya lagi ulangan. Iya, lagi Eptanas ya. Gitu. Ya namanya ujian kan semuanya. Dan lu nggak minta maaf tuh sama orang lu broadcast kemarin? Enggak. Kan lu bilang bahwa itu suatu saat lu akan berpikir bahwa itu adalah benar. Jadi gitu ya kan. Jadi kalau mau minta maaf, ngapain juga gue minta maaf, karena sesuatu yang sudah kita lontarkan tidak bisa kita balikan. Gitu aja. Lisan salah satunya ya. Betul. Jadi kalau mau ngomong soal minta maaf ya, kalau mereka memaafkan terima kasih. Kalau mereka tidak maafkan juga tidak masalah. Ya kan? Karena kita itu tadi ketika kita berharap dan kita mau ngomong minta maaf terus mereka akan memaafkan kita berharap dengan manusia kan. Iya, jadi ya sudahlah karena sudah terjadi. Bisa manusia tuh minta maaf. Ya minta maaf tetap. Harus. Susah apa minta maaf doang lu. Ya minta maaf aja udah. Berdua ngobrol deh berdua. Nah gue juga sendiri bingung mau minta maaf yang mana ya. Yang di broadcast kali maksudnya yang disebar disuruh itu. Iya. Tapi kan maksudnya baik bang, disuruh sholat. Kalau mereka maafin gue karena maksud gue baik, kenapa gak itu omongannya? Kan udah tadi gue ngomong gitu. Iya, yang clear gue, Jod. Ya yang kan gue kan udah ngomong tadi. Iya lu clear lagi. Iya maksud gue udah ngomong kalau emang mau maafin silakan, kalau nggak maafin ya terserah. Jangan gitu dong, minta maaf aja susah. Nggak mau, ya udah terserah, itu susah gue udah aja. Bubar semuanya. Jadi ini ya begini, nanti kita saling maafin lagi. Tapi ini pembawa acara yang mana nih? Gak ada. Ya terima kasih sudah menyaksikan Kasih Solusi. Ada Edwin Jody. Semoga acara Kasih Solusi ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kalau gitu saya Jody. Saya Edwin. Mengucapkan mohon maaf salah-salah kata. Iya. Ya. Semoga bermanfaat. Komen kan bermanfaat semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Der, ngambek deh Jud. Der. Kita kasih solusi.